Shalom, selamat pagi Jemaat Chapel. Nah, kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah di tempat ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, saya persilakan Jemaat Kapal untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyembah Tuhan, mengangkat satu pujian, Engkau alasan ku hidup. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah memiliku, selamatkan hidup, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kita akan pujian dari awal. Saya persilakan Jemaat Kapal untuk berdiri. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah memiliku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku
Tuhan akan dibawakan oleh Saudari Tasya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Kita akan terus memuji Tuhan dengan mengangkat pujian, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Teman kapel dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Rev Kian Holik. Namun sebelum itu kita akan pujian Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari nyatakan penyanyi dari awal. Oh, Yesuslah kebenaran yang membenarkan kehidupan kita, yang mampu menyelamatkan kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Masih semangat? Masih, ya. Sebelum kita mulai, kita akan sedikit olahraga, saudara-saudara. Saya minta saudara berdiri semuanya. Ya. Terus kemudian saya minta saudara bergerak ke tengah sedikit.
Semuanya kumpul di tengah. Kumpul di tengah, jadi jangan pindah barisnya, kumpul di tengah semuanya. Yang dari sana juga tolong kumpul ke sini. Serapat mungkin, serapat mungkin. Yang laki-laki jangan cari kesempatan ya. Serapat mungkin ya, serapat mungkin. Sekali lagi, serapat mungkin. Closer together, tighter. Serapat mungkin ya. Dan kita akan berfoto selfie. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Tidak terasa pada hari ini sudah hari belum terakhir, tetapi hari kedua terakhir. Besok kami akan kembali, saudara-saudara, dan akan pulang dari Makassar. Terima kasih sekali lagi buat sambutan saudara-saudara yang saudara berikan kepada kami, kepada saya, dengan kepada Pak Bill dan Pak Tim. Terima kasih saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan terus melanjutkan topik pembahasan kita mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Bagaimana aku mengenal Tuhan dan bagaimana aku mengenal Dia di dalam hidupku. Jadi kalau kita ingat di hari pertama, kita membahas mengenai apa sebetulnya atau bagaimana sebetulnya kita mengerti kehendak Tuhan. Yaitu dengan pembaruan budi yang dikatakan dari Roma pasal yang ke-12. Di ayatnya yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Masih belum ternyata jalan ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, saudara-saudara. Dan tolong scan QR code ini kalau misalnya saudara ingin bertanya nanti di akhir dari khotbah ini. Jadi sekali lagi saudara-saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudara, pembaharuan budi itu diperlukan supaya kita dapat mengenal kehendak Tuhan. Apa sebenarnya kehendak Allah. Melihat kebenaran firman Tuhan dan juga melihat apa sebetulnya kehendak Tuhan di dalam hidupku, saudara-saudara. Jadi di Roma pasal yang ke-12 ini kemarin kita lihat apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita melihat bahwa ada 3 sisi daripada kehendak Tuhan. Yang pertama itu adalah kehendak yang sifatnya titah. Terus kemudian yang kedua adalah kehendak yang sifatnya hasrat. Dan yang ketiga adalah kehendak yang sifatnya arah. Ya. Dan kita bersyukur saudara-saudara kalau misalnya kita bisa mengenal dengan jelas apa yang menjadi titah daripada Allah, apa yang menjadi hasrat daripada Allah, itu jelas tertulis di dalam Alkitab. Tetapi memang kita perlu hikmat dari Allah untuk mengetahui arah bagaimana atau kemana apa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Nah kemarin kita belajar mengenai hasrat Allah lebih dalam lagi. Apa yang Allah inginkan dan bagaimana peranan kebebasan kita di tengah-tengah hasrat Allah. Dan bagaimana sebagian manusia tidak mengikuti hasrat Allah. Dan kita melihat juga saudara-saudara bagaimana kasih Allah yang Dia nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Walaupun ketika kita memberontak kepada Allah, dikatakan di Roma, ketika kita masih menjadi seteru Allah, musuh Allah, kita justru pada saat itu diselamatkan, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya di sini ada beberapa dari kita yang pernah disakiti hatinya oleh orang lain. Pasti ya.
Mungkin kita tidak bisa memaafkan, kita katakan kalau orang itu tidak minta maaf kepada saya terlebih dahulu. Ya. Tetapi saudara-saudara, dari Allah, Allah sudah memaafkan dan mengampuni kita bahkan sebelum kita minta maaf kepada Dia. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dari Allah, saudara-saudara. Dan kita melihat bagaimana Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Kita belajar kemarin dari Galatia pasal yang kelima, bahwa kita dipanggil untuk hidup di dalam pimpinan roh. Jadi kita manusia ini bukan robot, kita manusia ini bukan juga bebas sebebas-bebasnya, tetapi ada roh yang tinggal di dalam kita, yang berkuasa dalam hidup kita. Dan roh ini adalah roh yang memimpin kita di dalam kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus, saudara-saudara. Dan dikatakan di sini bahwa Allah lebih peduli kepada kehidupan kita sebagai anak-anak Allah dan bukan kemana kita akan pergi. Ya, dan itu kita melihat dengan jelas, saudara-saudara, dari dari Galatia kemarin, Galatia pasal yang kelima. Dan ada satu kalimat yang saya selalu ulang-ulang, ialah di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Allah lebih peduli kepada jati diri kita, kepada keberadaan kita dibandingkan ke arah mana kita pergi, saudara-saudara. Jadi kehendak Tuhan yang terutama di dalam hidup kita, yang paling utama, yang perlu kita sungguh-sungguh lihat, saudara-saudara, itu ialah bagaimana kita hari demi hari kita menjadi seorang pengikut Allah, pengikut Kristus yang setia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33, saudara-saudara, dikatakan juga demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi keputusan terpenting dalam hidup kita ialah bukan kita harus menjadi pendeta, menjadi misionaris, atau menjadi dosen. Apakah mungkin saudara-saudara menjadi seorang insinyur daripada seorang mahasiswa teologi dan lain sebagainya. Tetapi keputusan yang terpenting dalam hidup kita itu ialah bagaimana kita hidup bagi Kristus dan mati untuk keinginan dan nafsu diri kita sendiri. Dan ini berlaku setiap saat. Bukan hanya pada titik tertentu, tetapi setiap saat kita dipanggil untuk memanggil keputusan atau mengambil keputusan-keputusan tersebut, saudara-saudara. Jadi jangan kita menyibukkan diri dengan sesuatu atau memfokuskan diri dengan sesuatu yang Allah sebetulnya tidak terlalu peduli. Tetapi marilah kita bersama-sama memikirkan apa yang Allah peduli. Dan yang Allah peduli itu adalah bukan semata-mata kamu menjadi misionaris, menjadi dosen, atau menjadi pendeta. Tetapi yang Allah lebih peduli adalah bagaimana kehidupanmu di hadapan Dia. Itu jauh lebih penting, saudara-saudara. Dan pada hari ini kita akan melihat bagaimana di Alkitab Allah menunjukkan kehendaknya kepada kita, saudara-saudara. Sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami ingin melihat kedalaman dan keluasan daripada firman Tuhan. Kami manusia yang terbatas tidak mampu ya Bapa untuk melakukannya. Tetapi kami tahu kalau misalnya Roh-Mu yang kudus bisa melakukannya buat kami. Tuhan tolong bantu kami supaya kami boleh mengerti kedalaman dan keluasan daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah kiranya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara, ayat yang ingin menjadi perhatian saya pada hari ini ialah diambil dari Ibrani pasal yang pertama. Dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani, kita tidak tahu secara jelas siapa, banyak yang menafsirkan kalau misalnya ini adalah Rasul Paulus. Dia menuliskan mengenai cara Allah berbicara kepada kita.
cara Allah berbicara kepada kita, cara Allah berkomunikasi dengan kita, cara Allah untuk menunjukkan sebetulnya kehendaknya bagi kita. Seperti kita lihat saudara-saudara beberapa hari yang lalu, saya katakan Allah tidak main mata dengan kita. Kalau misalnya seorang yang sudah menikah, mungkin istri atau suaminya sering main mata, saudara-saudara untuk menunjukkan kehendaknya. Puji Tuhan Allah tidak main mata, saudara-saudara, dengan kita. Allah menunjukkan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya kepada kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di sini kita akan melihat bahwa dikatakan di Ibrani pasal yang pertama, di ayat 1, maksudnya zaman dulu. Apa maksudnya zaman dulu? Zaman dulu yang dimaksud ini adalah zaman Perjanjian Lama. Pada zaman dulu, zaman yang dimengerti oleh pembaca Alkitab Ibrani dan penulis Alkitab Ibrani pada waktu itu, saudara-saudara, dikatakan bahwa pada zaman dulu banyak dari orang-orang Yahudi, saudara-saudara, orang-orang di mana kitab ini kebanyakan ditulis karena jemaat ini adalah jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Mereka tahu, saudara-saudara, yang dimaksud dengan zaman dulu itu adalah zaman Perjanjian Lama. Dikatakan di sini di dalam kitab Ibrani, di zaman dulu Allah berulang-ulang bicara dengan perantaraan nenek moyang mereka dan para nabi. Jadi make sense sebetulnya saudara-saudara, masuk akal. Karena apa? Karena Allah memakai medium, memakai manusia untuk berbicara kepada manusia yang lain. Ya, Allah memakai orang-orang tertentu yang dia pilih, saudara-saudara. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, misalnya contohnya ketika Allah berbicara kepada orang Israel melalui Musa. Ya, kita melihat Musa itu adalah orang spesial di hadapan Allah dan dia adalah orang yang memang menjadi seorang spesial di hadapan bangsa Israel. Musa pada waktu itu saudara-saudara bertemu dengan Allah dan berbicara kepada orang Israel. Jadi Musa itu sebagai medium, saudara-saudara, sebagai perantara antara Allah dengan Israel. Jadi karena Musa ini adalah orang yang spesial, maka Allah berbicara kepada dia dan dikatakan oleh Alkitab Allah sering berbicara kepada dia seperti berbicara seorang teman kepada yang lainnya, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi tidak perlu lagi ada sebuah ritual, tidak perlu lagi ada sesuatu yang membersihkan Musa, tetapi dia bisa bicara kepada Musa seperti teman. Dan di awal, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama, dia berbicara kepada Musa, di Keluaran pasal yang ketiga contohnya, dia katakan bahwa dia berbicara kepada Musa di Keluaran pasal yang ketiga, dia berbicara kepada melalui malaikat yang muncul, saudara-saudara, dari semak duri yang menyala dengan api yang tidak terbakar. Dikatakan di Keluaran pasal yang ketiga, ya, dikatakan di sini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Siapa ini malaikat Tuhan? Ini adalah Tuhan sendiri, messenger dari Tuhan. Orang yang atau malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menampakkan diri kepada Musa, dikatakan di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Menarik ya saudara-saudara ya. Di dalam sebuah pertemuan yang sangat khusus ini kita melihat bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri dan berbicara pada waktu itu kepada Musa. Di Keluaran pasal yang ke-33, saudara-saudara, Tuhan sendiri dikatakan di sini. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi ini kalau kita melihat saudara-saudara, dia sudah tidak pakai medium lagi sebetulnya dengan malaikat, tetapi dia langsung berbicara kepada Musa. Asik ya saudara-saudara ya, kalau misalnya berbicara dengan teman. Saya yakin asik saudara-saudara kalau misalnya berbicara dengan teman. Dan bukan berbicara seperti saya sekarang, satu arah. Tetapi interaksi, itu asik sekali saudara-saudara. Tanpa perantara, itu luar biasa asik sekali, enak sekali. Dan gak banyak saudara-saudara di dalam Alkitab orang mempunyai keistimewaan seperti ini. Untuk bisa berbicara dengan Allah seperti seorang berbicara kepada temannya. Tetapi ketika Allah berbicara kepada orang Israel, misalnya,
ketika dia memberikan 10 perintahnya, saudara-saudara, dia berbicara melalui awan, melalui guruh, melalui kilat, dan melalui api, saudara-saudara. Dan kita bisa baca di Keluaran 19 sampai ayat Keluaran 20 mengenai hal ini, saudara-saudara. Jadi ini Allah berbicara dengan cara yang menakutkan buat orang Israel ya. Jadi buat kepada Musa, Allah berbicara seperti seorang teman, tetapi kepada orang Israel Allah berbicara dengan cara yang cukup menakutkan, saudara-saudara. Menunjukkan kepada orang Israel kuasa dan kebesarannya di dalam hal ini. Dan banyak contoh lainnya, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama bagaimana Allah berbicara kepada orang-orang pilihan, kepada nenek moyang Israel, Allah berbicara melalui mimpi, Allah berbicara melalui visi, kepada Yakub, kepada Daniel, dan banyak sekali orang yang lain. Tetapi di ayatnya yang kedua di dalam kitab Ibrani, saudara-saudara, perhatikan di ayatnya yang kedua. Dikatakan apa? Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi penulis kitab Ibrani ini ingin menunjukkan bahwa apa? Bahwa ada cara yang baru sekarang ini. Di dalam zaman ini dikatakan. Yaitu zaman setelah Yesus lahir, dia mati, dia bangkit, saudara-saudara. Pada zaman ini bahwa Allah dikatakan bahwa Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi maksudnya apa saudara-saudara ketika penulis kitab Ibrani menuliskan seperti ini? Dia ingin menuliskan bahwa Kristus itu lebih superior, lebih berkuasa daripada Musa. Di mana di perjanjian lama dikatakan bahwa Musa adalah sahabat Allah, tetapi ternyata ada yang lebih dekat lagi begitu loh kelihatannya. Atau ada yang lebih besar lagi, atau ada yang lebih berkuasa lagi saudara-saudara. Dan ternyata juga kalau kita melihat catatan dari perjanjian lama, maka Yesus pun juga sebetulnya lebih superior daripada malaikat. Yang tadi kita baca, betul nggak? Di mana Allah sering menggunakan malaikat sebagai medium dalam penampakan Allah kepada manusia. Dan bahkan luar biasanya juga Yesus lebih berkuasa daripada imam besar, dia lebih berkuasa, lebih superior daripada darah domba atau darah lembu, bahkan dia lebih superior daripada cara Allah yang lainnya dan bahkan cara Allah yang supernatural, saudara-saudara. Dan pada zaman akhir itu adalah zaman yang dimulai dengan kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka Allah dikatakan berbicara pada saat ini kepada kita melalui wahyunya yang terutama yaitu Yesus Kristus. Pada zaman akhir ini maksudnya ialah bukan nanti ya, zaman akhir ya, ketika nanti sudah mau kiamat atau mungkin Yesus sudah mau datang kembali. Tetapi zaman akhir itu sudah dimulai sekarang, kata penulisnya itu. Pada zaman akhir ini, sejak sekarang ini dikatakan, ini sudah terjadi. Bahwa Allah berbicara kini kepada kita dengan apa? Dengan perantaraan anaknya. Nah pertanyaannya ialah, bagaimana dia berbicara kepada kita? Dia bicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya ialah dia berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya yang berkuasa. Dia menunjukkan kepada kita apa yang menjadi maksud dan kehendaknya secara utuh, secara lengkap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menunjukkan kepada kita dirinya melalui pribadi dan karakter Yesus, saudara-saudara. Di Ibrani pasal 1 yang tadi kita baca ayat 3, dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi saudara-saudara, siapa ini sebetulnya yang dimaksudkan di ayat 3? Yaitu Yesus, anak Allah satu-satunya, yang diberikan kepada kita sebagai penebusan dosa manusia yang berdosa. Yang mana keselamatan telah diberikan kepada kita di dalam Dia.
Yang mana juga penghakiman dan hukuman Allah atas dosa manusia, saudara-saudara, telah diemban dan ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus yang bangkit itulah yang berkuasa atas segala sesuatu, saudara-saudara. Atas alam semesta, atas ciptaan Allah. Dan dia yang berhak, saudara-saudara, menerima semua yang ada. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Saudara bayangkan akhir-akhir ini kita mendengar mengenai perang antara Amerika dengan Iran ya. Saudara-saudara kelihatannya siapa yang lebih berkuasa sekarang? Orang paling berkuasa di dunia ini sepertinya Donald Trump, saudara-saudara. Sepertinya, saya nggak tahu betul atau enggak. Tetapi sepertinya begitu ya, dengan keadaan peperangan ini sepertinya orang yang paling berkuasa di dunia itu adalah Donald Trump. Tetapi ternyata saudara-saudara ada yang lebih berkuasa lagi daripada Donald Trump. Siapa saudara-saudara? Tuhan Yesus. Ini ditulis oleh kitab Ibrani, ditulis oleh Alkitab, ada yang lebih berkuasa. Artinya apa saudara-saudara? Artinya ialah firman Tuhan, maksud Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita saat ini berpusat di dalam Yesus. Allah berbicara melalui kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, pengajaran Yesus. Dan Allah berbicara melalui para rasul karena mereka bersaksi mengenai siapa? Mengenai Yesus, saudara-saudara. Luar biasa. Lalu bagaimana para pembaca Alkitab tahu mengenai hal-hal ini? Nah, kitab Ibrani akan membantu kita, saudara-saudara, mengenai hal ini. Kalau sekarang Allah berbicara melalui perantaraan anaknya, maksudnya apa? Begitu. Ada beberapa hal. Yang pertama, mereka tahu dan mereka tahu dari awal apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di mana Yesus berbicara dan dituliskan. Pada zaman kitab Ibrani, saudara-saudara, mereka dengar daripada kesaksian para rasul, mereka dengar saudara-saudara dari cerita secara oral yang disampaikan mengenai Tuhan Yesus, mengenai kehidupannya dan lain sebagainya. Tapi para rasul pengikut Yesus bukan hanya bicara secara oral, tetapi mereka juga menuliskannya di dalam kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian baru. Jadi intinya saudara-saudara ialah firman Tuhan, wahyu Allah yang tertulis di dalam Alkitab, itu adalah sesuatu yang merupakan perwujudan daripada maksud rencana kehendak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena semuanya saling memberikan kesaksian. Yang ini memberikan kesaksian yang itu juga memberikan kesaksian yang ini. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menelaah firman Tuhan, mempelajarinya, dan juga mentaatinya. Saudara-saudara, kalau misal saudara pergi masuk sekolah teologi yang sudah tidak lagi belajar firman Tuhan, yang sudah tidak lagi membuka firman Tuhan setiap hari, yang sudah tidak lagi serius untuk tunduk di dalam kekuasaan dan di dalam kuasa firman Tuhan, saudara jangan pergi ke sekolah teologi itu. Kalau saudara pergi ke gereja di mana gereja sudah tidak lagi peduli dengan apa yang menjadi isi daripada firman Tuhan, saudara jangan pergi ke gereja itu. Karena saudara-saudara, firman Tuhan yang mewujudkan apa yang menjadi maksud rencana Allah, wahyu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, itu adalah yang berkuasa di atas kehidupan kita. Dan luar biasa yang kedua, bahwa rohnya yang kudus hidup di dalam kita, roh Yesus, roh Allah, roh kudus, kini tinggal di dalam kita bagi semua orang yang percaya. Seperti kita tahu saudara-saudara, penulis kitab Ibrani banyak mengutip dari perjanjian lama. Ya, banyak mengutip dari perjanjian lama. Karena apa? Karena pembacanya membaca banyak dari perjanjian lama, saudara-saudara. Mereka orang Yahudi. Tetapi dia, setiap kali dia mengutip dari perjanjian lama, dia menuliskan bahwa kata-kata ini bukan hanya sekedar kata-kata kuno. Setiap kali loh, hampir setiap kali dia mengutip dari perjanjian lama dan dia mengingatkan kepada para pembacanya bahwa kata-kata ini bukan hanya sekedar kata-kata dari zaman dulu. Ya. Tetapi kata-kata ini saudara-saudara, ini adalah kata-kata di mana Allah bekerja di dalamnya, di mana Allah berbicara kepada kita di dalamnya, dan di mana Roh Kudus juga ikut bekerja di dalamnya, saudara-saudara.
Salah satu contohnya ada di Ibrani pasal yang ketiga. Dikatakan di sini, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jangan kamu mendengar suaranya, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka telah melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi Allah telah berbicara di zaman yang lampau, dan kini dia juga telah berbicara melalui Roh-Nya, dan ketika kita pada hari ini mendengar suaranya, yang mana itu adalah suara dari Allah sendiri, suara dari Roh sendiri, tindakannya apa? Jangan pernah keraskan hati. Jangan pernah katakan no kepada firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, di Ibrani pasal 4 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa firman Allah ini adalah firman yang hidup. Yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Allah, firman Tuhan yang dituliskan pada masa yang lampau, saudara-saudara, kata-kata kuno ini, kini disuarakan kembali oleh Roh di dalam hati kita. Dan ketika kita berbicara, ketika firman itu berbicara, dia seperti pedang yang bermata dua. Menusuk dalam, dikatakan. Memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Dan jangan keraskan hatimu. Saya yakin saudara semua pernah mengalami hal ini. Di mana firman itu saudara-saudara datang dan betul-betul kalau bahasa anak mudanya itu menempeleng saya, menampar saya, menusuk saya. Wah, bilang dengan dosen, Pak dosen, tusuknya di sini, ya, sakit sekali nih, tusuknya di sini, betul-betul. Di mana firman itu betul-betul sungguh-sungguh berbicara kepada kita dan menyapa kita dengan kasih dan mengingatkan kita bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Saya yakin kita semua pernah mengalami hal itu. Dan seringkali saudara-saudara, ini bukan firman yang terlalu tinggi bahasanya, yang bahasa teologia, begitu loh saudara-saudara. Tetapi ini firman yang betul-betul dibaca daripada Alkitab langsung kata demi kata. Tetapi itu betul-betul menusuk kita, berbicara kepada kita. Dan betul-betul mengingatkan kita bagaimana hidup kita telah jauh dari Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami, dan saya yakin saudara pernah mengalami ini. Roh inilah saudara-saudara yang memberikan kepada kita tuntunan atau guidance ini. Bagaimana guidance ini atau tuntunan ini adalah sesuatu yang tidak bertentangan sama sekali dengan kebenaran firman Tuhan, saling mendukung dengan firman Tuhan, dan terutama dengan kata-kata yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau saya percaya, Allah memberikan panduan kepada kita melalui di dalam keputusan, melalui Roh-Nya, dengan konsultasi dengan firman. Ketika saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, maka pada saat itu kita tidak perlu ragu lagi kalau misalnya itu adalah apa yang menjadi rencana dan kehendak-Nya. Selain dari Roh yang bekerja melalui firman, Allah tidak pernah menjanjikan untuk menggunakan cara-cara lain untuk menuntun kita, saudara-saudara. Jadi jangan pernah kita harapkan kalau Allah akan melakukan hal itu juga bagi kita. Jangan pernah di dalam doa kita, Allah tolong kasih saya mimpi. Allah tolong kasih saya bisikan atau tanda ini dan itu. Sebelum saya mengambil keputusan tertentu. Jangan pernah minta itu saudara-saudara di dalam doa saudara. Tetapi minta supaya Allah bekerja di dalam kita melalui pembacaan kita akan firman Tuhan, melalui hubungan kita di dalam doa dengan Dia, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan dosen, orang-orang bijak yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara. Dan biarlah kiranya ini semua bekerja
bersama-sama untuk kita mengambil sebuah keputusan. Ada banyak orang, saudara-saudara, menunggu tanda, menunggu mimpi, menunggu sesuatu yang terjadi sebelum mengambil keputusan. Lalu saudara tanya kepada saya, loh kan Pak Kian, bukannya banyak contoh di Kisah Para Rasul, di mana Allah menggunakan cara yang luar biasa untuk menunjukkan kepada umatnya, mereka harus pergi ke sini atau mereka harus pergi ke situ. Saudara-saudara, misalnya contohnya di dalam Kisah Para Rasul 9, misalnya ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 di dalam Ananias, kisah Ananias, dikatakan di sini firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang yang bernama Tarsus, dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dan ada banyak hal yang lain. Di dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudara, terutama kita tidak bisa menunjukkan satu persatu di sini, tetapi Allah bekerja melalui visi. Allah bekerja melalui malaikat yang hadir. Dan di dalam kehidupan para murid dan para rasul, atau misalnya dengan suara-suara lain dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ini bukan cara-cara yang normal yang Allah lakukan. Bukan normal sebetulnya bahkan bagi Rasul Paulus. Ya, ini bukan sesuatu yang normal bagi Rasul Paulus. Dalam banyak hal Rasul Paulus menentukan pilihannya itu adalah dengan dia berdoa, dengan dia meminta hikmat kepada Tuhan, saudara-saudara. Dalam banyak hal Rasul Paulus menentukan pilihannya seperti kita. Kemana dia pergi? Apa yang harus dia lakukan? Saudara-saudara, contohnya di dalam Kisah Para Rasul 15, ayatnya yang ke-28 dikatakan di sini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi apa yang menjadi kehendak daripada Allah di dalam rohnya melalui firman-Nya, saudara-saudara, dan juga keputusan kami. Dua ini bekerja bersama-sama. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ditentukan atau yang diperlukan ini. Atau di 1 Korintus 16 contohnya, saudara-saudara, kita membaca bahwa dia memiliki rencana di dalam kehidupannya untuk ini dan untuk itu. Dan dia akan melihat bagaimana umat Allah menerimanya di tempat ini atau tidak. Itu semuanya dia ambil keputusan mirip seperti kita, saudara-saudara. Jadi Paulus, dia bukan seorang yang tunggu visi, mimpi, bisikan dari Allah sebelum dia melakukan sesuatu. No, dia merencanakan sesuatu, dia mengkalkulasi segala sesuatu, saudara-saudara, sebelum dia mengambil keputusan. Dia berstrategi, saudara-saudara, sebelum dia mengambil keputusan-keputusan tertentu untuk pekerjaan Injil. Karena dia tahu, ini adalah keputusan-keputusan di mana Allah memberikan kebebasan kepada dia untuk dia menentukannya sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah bagi pekerjaan Injil, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat di mana tanda-tanda khusus diberikan di Kisah Para Rasul, mereka tidak pernah meminta hal ini. Tidak ada satupun orang yang diberikan tanda-tanda khusus ini meminta secara khusus kepada Allah untuk diberikan tanda ini. Tetapi Allah berikan kepada mereka. Allah dengan keleluasaannya, dengan kebebasannya, dengan kemahakuasaannya, dia berikan tanda-tanda itu kepada para rasul, saudara-saudara. Dan Allah berikan kepada mereka, saudara-saudara, dan ini adalah sesuatu yang konsisten terjadi di Kisah Para Rasul. Jadi mereka tidak pernah minta tanda, tetapi Allah bisa berikan. Dan ada kalanya seperti Rasul Paulus, dia juga berencana, berstrategi, berdoa bersama dengan Allah. Dia tahu apa yang menjadi maksud yang umum daripada Injil pekerjaan Allah ini seperti apa. Dan dia melakukan apa yang dia perlu lakukan. Allah bukannya tidak mungkin menggunakan cara-cara yang besar
di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Cara yang di luar pikiran kita, cara yang di luar nalar kita. Tetapi saya yakin, saudara-saudara, Dia ingin kita bersama-sama kembali melihat kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Yesus yang adalah pusat daripada Alkitab, dan ini semuanya saudara-saudara tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi intinya saudara-saudara, cara yang luar biasa yang Allah lakukan di dalam Alkitab ialah cara yang di luar kebiasaan. Ini Pak Kian maksudnya apa sih ngomong begini? Bulak-balik. Perhatikan, cara yang luar biasa yang Allah lakukan di dalam Alkitab ialah cara yang di luar kebiasaan. Jangan diharapkan atau diekspektasi menjadi cara yang normal, saudara-saudara. Kalau cara yang luar biasa, biar itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan kita mengharapkan itu menjadi cara normal Allah untuk berbicara kepada kita. Jangan dijadikan sesuatu yang normal. Jangan kita meminta secara khusus. Kalau misalnya Allah berikan saya tanda, Allah mungkin nggak berikan kamu tanda, mungkin. Tetapi kalau misalnya saudara bilang bahwa saudara tidak akan mengambil keputusan sebelum Allah memberikan tanda, saudara-saudara, itu tidak alkitabiah begitu loh. Kita mengontrol Allah. Kita itu mungkin kepingin jadi lebih daripada Allah kali. Dan melegitimasi Allah untuk memberikan tanda kepada kita, sebetulnya itu adalah kehendak kita. Hati-hati, saudara-saudara. Hati-hati. Rasul Paulus tidak lebih concern, dan yang sering dia tuliskan ialah bagaimana kita mentaati kehendak Allah yang moral dibandingkan dengan keputusan-keputusan yang non-moral. Dia lebih kepingin kita untuk taat kepada Allah, hidup kudus, untuk hidup percaya kepada Yesus, melayani Dia, mengikuti Dia, saudara-saudara, dibandingkan dengan keputusan-keputusan kemana Dia harus pergi, apa yang harus Dia lakukan, dan lain sebagainya. Tetapi di lain pihak, dalam mengambil keputusan-keputusan khususnya, yang sifatnya non-etikal, non-moral, maksudnya saya non-moral ini adalah keputusan yang tidak berhubungan apakah saya harus hidup kudus atau tidak kudus, apakah saya harus taat atau tidak taat, maksudnya keputusan-keputusan yang sifatnya tidak berhubungan dengan itu, saudara-saudara, maka kita perlu memintakan kepada Allah hikmat. Hikmat. Dan Alkitab mendorong kita untuk kita meminta kepada Allah. Kita baca bersama-sama dari Yakobus 1 ayat 5 ini ya. Ada di layar bersama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya yakin saudara pernah minta banyak hal kepada Tuhan di dalam doa saudara. Ya, Tuhan, tolong kasih aku istri yang cantik dong. Tuhan, tolong kasih aku suami yang ganteng dong. Ya, mungkin saudara pernah minta seperti itu. Saudara pernah minta doa kepada Tuhan, Tuhan tolong siapkan pelayanan buat aku yang enak, kamarnya ada AC, atau mungkin saudara-saudara gajinya harus di atas 10 juta per bulan, begitu. Mungkin saudara pernah minta seperti itu kepada Tuhan. Boleh nggak minta? Ya minta ya boleh-boleh aja saudara-saudara. Tetapi saudara kalau misalnya saudara berpikir bahwa Allah harus memberikan itu sebelum saudara melakukan itu, saudara sama dengan Dia. Tetapi kalau misalnya saudara meminta, Alkitab katakan, hikmat kepada Dia, untuk saudara mengambil keputusan, dan saudara merasa saudara kurang hikmat, saudara berdoa dan minta hikmat kepada Allah. Saudara, apa yang Alkitab katakan di sini? Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bukan mungkin loh, bukan kurang lebih, bukan maybe, tetapi akan.
diberikan kepadanya. Inilah kehendak Tuhan yang pasti. Kalau saudara tidak tahu apa yang menjadi keputusan yang saudara harus ambil atau apa yang seharusnya saya ambil dan lain sebagainya, saudara doa kepada Tuhan dan minta hikmat. Dan minta Dia bekerja di dalam hidup saudara, bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling saudara, supaya saudara bisa mendapatkan hikmat tersebut gitu loh. Membaca firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, merefleksikan kembali hubungan saudara dengan Yesus. Dan melihat kembali apakah saudara telah melakukan apa yang menjadi hasrat Allah. Karena itu yang terpenting dibandingkan dengan mencari tahu apa yang menjadi pimpinan Allah di dalam kehidupan saudara. Saya harap saudara-saudara hal ini menjadi hal yang cukup masuk akal bagi kita. Ini kehendak Tuhan saudara-saudara, dan ini adalah bagian di mana kita diberikan sebuah keistimewaan, kita diberikan sebuah akses kepada Dia, dan kita boleh meminta hikmat kepada Dia. Tentunya Allah tidak akan beritahukan kepada kita langsung pada saat itu, saudara-saudara. Karena akan mungkin makan waktu untuk kita mengambil sebuah keputusan penting di dalam kehidupan kita. Tetapi baiklah kita untuk kita berdoa dan meminta kepada Allah dengan kesungguhan, meminta hikmat dari Tuhan di dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya non-etik ini, saudara-saudara. Yang non-etikal ini. Ini perlu kita lakukan setiap hari, saudara-saudara. Buat beberapa orang, mungkin ini adalah keputusan yang akan terjadi dalam waktu 1 hari. Buat banyak orang, saudara-saudara, ini keputusan yang mungkin akan baru terjadi 1 tahun kemudian, saudara-saudara. Buat banyak orang mungkin 5 tahun kemudian, saudara-saudara. Tetapi apapun keputusan yang saudara ambil, di dalam keputusan-keputusan yang sifatnya non-etis ini, saudara-saudara, kita dipanggil untuk kita berdoa dan meminta hikmat dari Allah. Saudara-saudara, saya harap ini adalah sesuatu yang masuk akal bagi saudara, dan ini adalah sesuatu yang memang saudara bisa cerna mengerti dari Alkitab, dan saya kepingin sekali untuk saya bisa berinteraksi dengan saudara. Kalau misalnya saudara tidak ada kelas setelah ini, dan saudara tidak ada kuliah setelah ini, silakan datang nanti ke ruang pasca sarjana, dan kita akan berinteraksi di sana, saudara-saudara, dengan tanya jawab. Dan saya kepingin sekali untuk berbicara kepada saudara, supaya betul-betul pertanyaan yang memang saudara sedang cari, itu saudara bisa menemukan dari Alkitab di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, dengan cara yang amat ajaib Engkau berbicara kepada kami melalui Yesus Kristus yang dituliskan dengan begitu jelas di dalam Alkitab. Terima kasih ya Bapa, karena di dalam Dia kami melihat wahyu Allah yang jelas. Di dalam Dialah kepenuhan daripada semua rencana Allah yang utama di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa buat hal tersebut. Kami bersyukur kalau kami tidak perlu untuk meminta ini dan itu, kami tidak perlu untuk pergi ke tempat ini dan tempat itu, kami tidak perlu bicara dengan orang ini dan orang itu, untuk mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bicara langsung kepada Allah untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh lebih mengenal firman-Mu. Ajar kami supaya kami lebih boleh mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Kami berterima kasih ya Tuhan buat waktu di mana kami boleh membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami di dalam roh-Mu.
Ada banyak dari kami ya Tuhan, seringkali kami membungkus keinginan kami sebetulnya untuk memaksakan kehendak kami. Dengan kami berkata, Tuhan berikan kami tanda, Tuhan berikan kami sesuatu ya Tuhan yang boleh membuka atau menutup jalan ini. Tetapi ya Bapak, seringkali Tuhan kami memaksakan kehendak kami bukan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh datang kembali kepadamu dan boleh bertobat. Kami bukan Engkau ya Bapa, kami bukan Allah. Kami adalah manusia ciptaan-Mu dan kami mau tunduk di bawah kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan sekali lagi buat firman-Mu. Kami undang supaya Tuhan di dalam roh-Mu, Kau boleh terus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya akan melihat beberapa pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan yang masuk, saudara-saudara. Jadi kita akan lihat beberapa hal ini. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, saudara-saudara. Ada satu pertanyaan mengenai free will. Mengapa ada free will, kehendak bebas? Dan lebih dalam, mengapa Tuhan tidak mengizinkan kita menjadi robot? Saudara-saudara, luar biasa ya. Ketika Allah menciptakan kita, Dia menciptakan kita dikatakan seturut dan serupa dengan gambar Allah, saudara-saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Makanya manusia itu spesial, manusia itu khusus, saudara-saudara, ciptaan yang khusus. Kita bukan keturunan dari kera, kita bukan keturunan dari monyet, saudara-saudara. Kita memang secara khusus pada hari yang khusus kita diciptakan. Dan kita diciptakan dikatakan serupa, seturut dengan apa yang menjadi gambaran Allah, saudara-saudara. Rupa dan gambar Allah. Dan dengan kata lain berarti Allah menciptakan kita secara intrinsik memang memiliki apa yang namanya kebebasan tersebut, saudara-saudara. Dan luar biasa, manusia diberikan kebebasan itu, saudara-saudara, bukan untuk dipakai semena-mena, tetapi dipakai untuk di dalam kondisi yang takut akan Allah, saudara-saudara. Dan luar biasanya ialah bahwa itu diberikan bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi sebetulnya saudara-saudara ada banyak kesempatan dari Adam dan Hawa mungkin pada waktu itu untuk melakukan dosa. Tidak sampai titik itu di mana mereka melakukan dosa, tetapi di dalam waktu-waktu sebelumnya maksud saya. Tetapi kenapa mereka bisa hidup bersama-sama dengan Allah? Karena mereka menggunakan kebebasan mereka, saudara-saudara, dengan bertanggung jawab. Sampai pada titik di Kejadian pasal yang ketiga di mana mereka jatuh dalam dosa. Jadi saudara-saudara, kita diciptakan oleh Allah dengan suatu status yang khusus, dengan suatu natur yang khusus, saudara-saudara, dan itu adalah bagian di dalamnya. Kalau misalnya saudara kepingin tanya lagi lebih dalam lagi kenapa kita diciptakan dengan kebebasan ini, nanti saudara kalau ketemu Allah boleh tanya langsung kepada Dia. Tetapi yang saya bisa berikan adalah faktanya, saudara-saudara, bahwa kita diciptakan dengan seperti itu. Begitu. Lalu bagaimana caranya sekarang ini kita menggunakan kebebasan kita dengan bertanggung jawab. Nah kemarin kita bicara ya, dari Galatia pasal yang kelima. Bagaimana kita menggunakan kebebasan yang bertanggung jawab. Kita baca di ayat yang kemarin yang kita baca, bahwa jangan kita gunakan kebebasan ini untuk berbuat dosa. Itu jelas, saudara-saudara. Jelas. Jadi dengan kata lain, ini adalah bagian yang sangat intrinsik. Ini adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kita, tetapi kita perlu dengan bijak meminta kepada Tuhan supaya kita boleh hidup takut akan Allah. Oke? Itu pertanyaan yang pertama, saudara-saudara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita membedakan antara kehendak Tuhan dan keinginan pribadi yang dibungkus dengan bahasa rohani? Bisa, saudara-saudara. Bisa kok, bisa. Ada orang-orang tertentu mungkin yang berbicara bahasa rohani, dosen atau mungkin pengkhotbah di sini saya bisa berbicara rohani dengan saudara dan berkata bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Tapi apa sebetulnya kehendak Tuhan, saudara-saudara? Kehendak Tuhan yang jelas itu adalah kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang sifatnya titah, jelas itu adalah kehendaknya Dia,
yang sifatnya itu adalah hasrat, itu jelas adalah kehendaknya dia. Dan kita juga diajak untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang sifatnya arahan di dalam doa dan di dalam perjalanan iman kita bersama-sama dengan dia, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, apakah kehendakmu berbeda dengan kehendak Tuhan untukmu, berbeda dengan kehendak Tuhan untukku? Pasti beda, saudara-saudara. Dan kita harus setiap orang meminta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memimpin kita untuk kita mengambil keputusan yang sesuai dengan rencananya, saudara-saudara. Dan satu hal yang penting, karena tadi kita belajar bahwa yang namanya wahyu Allah yang berpusat di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang sudah berbicara kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, dan melalui firman-Nya. Dan kita belajar, saudara-saudara, bahwa keputusan-keputusan seperti itu harus kita lihat kembali. Apa yang menjadi kepentingan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau misalnya saudara mengambil sebuah keputusan, contohnya, yang jelas-jelas itu adalah untuk kepentingan saudara dan bukan kepentingan Yesus, kerajaannya, firman-Nya untuk diberitakan, saudara-saudara, Injilnya untuk diberitakan, maka kita harus hati-hati untuk kita mengambil keputusan tersebut. Ya, jadi saya nggak bisa kasih tahu kepada saudara jawabannya secara langsung. Tetapi apa? Tetapi saudara boleh meminta hikmat kepada dia. Saudara bisa dan dia akan berikan kepada saudara. Dan saudara perlu mengambil keputusan yang sesuai di dalam koridor-koridor tersebut. Oke? Jadi apakah keputusan rohani ini bisa menjadi kehendak Allah? Bisa, saudara-saudara. Tetapi apakah keputusan rohani ini bisa menjadi kehendak kita? Sangat mungkin sekali. Ya. Oleh karena itu kita harus minta kembali kepada Allah. Apakah semua yang terjadi termasuk penderitaan dan kejahatan, bom di Iran adalah bagian dari kehendak Tuhan atau hanya diizinkannya, ya? Saya yakin dan percaya bahwa Allah di dalam kemahakuasaannya, dia tahu apa yang akan terjadi, dia tahu apa yang telah terjadi, dia tahu juga apa yang akan terjadi. Apakah dia tahu, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu Amerika menyerang Iran, dia tahu, saudara-saudara. Nah, masalahnya ya, seringkali kita memakai kata mengizinkan, saudara-saudara. Mengizinkan itu menurut saya seperti Allah itu lepas kontrol, begitu. Mengizinkan. Jadi kalau saudara minta kepada saya, mohon Pak, mohon izin begitu ya. Maksudnya saudara minta kepada saya supaya saudara melakukan apa yang saudara lakukan, betul nggak? Jadi kata izin itu seringkali saudara bernuansa kalau misalnya kita itu sebetulnya ingin melakukan apa yang kita lakukan, oke? Jadi ketika saudara berkata bahwa Allah mengizinkan itu, sepertinya itu dia lepas kendali. No, Allah tidak lepas kendali. Allah berkuasa, saudara-saudara. Dia tahu, dia maha tahu. Ya. Tetapi tentunya saudara-saudara ada hal-hal tertentu yang kita tahu berlawanan dengan apa yang menjadi hasrat daripada Allah. Begitu loh. Nah saudara-saudara, kita tidak tahu apa maksudnya di balik penyerangan ini, kalau saudara pakai kasus mengenai penyerangan ini. Mungkin ada, saudara-saudara, mungkin tidak ada juga hasrat-hasrat atau keinginan daripada si pemimpin Amerika atau Iran mungkin yang berlawanan dengan kehendak Allah. Saya yakin mungkin ada, banyak saudara-saudara. Yang jelas itu adalah berlawanan dengan hasrat Allah. Begitu. Tetapi apakah Allah di dalam kemahakuasaannya, dia seolah-olah lepas kontrol terhadap apa yang akan terjadi? No, tidak menurut saya. Dia tetap berkuasa dan dia tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Memang itu lebih kompleks daripada apa yang tadi saya bicarakan, tetapi kalau misalnya saudara ingin interaksi lagi dengan saya, silakan. Jika Tuhan ialah peduli pada bagaimana saya hidup, daripada apa yang saya jadi, bagaimana saya bisa mengerti apakah selama ini saya mengejar panggilannya atau mengejar pengakuannya. Saya nggak begitu mengerti maksudnya. Saya mengejar panggilan atau saya mengejar pengakuan. Ya, mungkin kira-kira saya mengerti yang dimaksud mungkin. Apakah saya mengejar panggilan atau saya mengejar pengakuan mungkin daripada Allah. Ya, saudara-saudara, penting sekali untuk kita tahu kalau misalnya kita adalah orang-orang
yang telah diselamatkan oleh Allah, kita adalah orang-orang yang telah dibayar dosanya oleh Allah, saudara-saudara. Oleh karena itu, bagaimana saya seharusnya hidup? Begitu loh. Saya seharusnya hidup untuk memuliakan Dia, untuk mengikuti Dia, untuk mentaati Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, penting sekali bagi kita untuk kita memberikan prioritas di dalam hidup kita. Yang mana yang penting? Apa yang harus aku lakukan? Dan bagaimana atau apa yang akan Allah tanyakan kepadaku ketika aku bertemu dengan Dia nanti. Oke? Allah nggak akan tanya, kamu jadi dosen, kamu jadi pendeta, atau kamu jadi misionaris. Yang Allah tanyakan ialah apakah engkau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau adalah seorang yang sungguh-sungguh di dalam hidupmu memelihara kehidupan kudus? Apakah engkau adalah seorang yang memang sungguh-sungguh melayani Dia, mengikuti Dia, sungguh-sungguh percaya kepada Dia, saudara-saudara. Ini semua yang akan ditanyakan oleh Allah. Dan Allah akan bertanya kepada kita, apakah engkau telah bertanggung jawab di dalam hal-hal tersebut? Begitu loh. Saudara-saudara, menarik ya, perumpamaan daripada Tuhan Yesus, contohnya mengenai perumpamaan talenta, saudara-saudara. Seringkali orang pakai banyak ilustrasi dari perumpamaan talenta gini. Ya. Ada seorang yang dikasih 5, ada seorang yang dikasih 2, ada seorang yang dikasih 1 kan. Betul nggak? Ya, yang dikasih 5 melakukan, menghasilkan 10, yang kasih 2 melakukan, menghasilkan 4, yang 1 saudara-saudara tidak melakukan tetapi mengubur. Saudara tahu cerita itu ya, tentunya ya. Nah saudara, seringkali kita pakai hal tersebut untuk mengukur begitu loh. Bagaimana aku telah setia di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi perhatikan saudara-saudara, di dalam cerita tersebut, kita melihat bahwa kesetiaan di dalam apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itulah yang dituntut. Bukan jumlah. Dia nggak pernah melihat jumlah. Yang dia lihat ialah kesetiaan daripada apa yang dia sudah berikan kepada kita. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Saudara bisa bilang, oh Tuhan saya diberikan keluarga yang sejahtera, oh Tuhan saya diberikan uang yang cukup. Oleh karena itu mungkin kalau saya diberikan 1 juta, saya harus bikin 2 juta untuk Tuhan atau bagaimana? No, saudara telah diberikan sebuah anugerah keselamatan yang melebihi segalanya. Sekarang pertanyaannya ialah bagaimana saudara menggunakan, mengkaryakan anugerah keselamatan itu, berterima kasih kepada Dia, berbuat baik untuk kemuliaan Dia, saudara-saudara, dan inilah yang akan ditanyakan. Oleh karena itu kita dipanggil saudara-saudara untuk kita bersama-sama setia di dalam apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana caranya kita setia di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Ialah dengan kita sungguh-sungguh untuk mencari apa yang menjadi kehendak-Nya, dengan kita sungguh-sungguh melayaninya, dengan kita sungguh-sungguh untuk melihat apa yang menjadi kerajaan-Nya. Carilah dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, saudara-saudara. Apakah itu yang menjadi prioritas hidup saudara? Menurut saya itu pertanyaannya. Saya rasa saya harus stop di sini dulu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut lagi, atau beberapa hal yang saya belum jawab, pertanyaan yang belum saya jawab, nanti saya bisa menjawabnya nanti di ruang Pascasarjana setelah ini. Oke? Seharusnya kosong juga ya Pak ya? Maaf, ruangnya. Oke, baik. Nah saudara-saudara kita nanti kalau misalnya saudara tidak ada kuliah, saudara bisa pindah ke ruang Pascasarjana untuk kita berinteraksi lebih lanjut lagi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa saudara-saudara, kita menutup sesi ini. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong ajari kami ya Bapa, untuk kami boleh terus setia juga kepada Tuhan. Setia di dalam perkara kecil, setia di dalam perkara besar. Setia di dalam segala hal ya Bapa. Tuhan tolong, biarlah kiranya itu ya Bapa menjadi buah keselamatan daripada apa yang sudah kami terima. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu, bahwa rencana kehendak Tuhan, cara Tuhan untuk berbicara kepada kami, telah digenapi, dipenuhi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ya Bapa buat hal itu. Terima kasih kalau misalnya kami boleh percaya kepadanya, kami boleh memiliki akses kepada firman Allah, dan biarlah kiranya kami boleh ya Bapa untuk terus mempelajarinya, mendalaminya,
dan boleh terus ya Bapa menerapkan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Bapa, kami kurang hikmat, tetapi kami mohon Allah yang menjadi sumber hikmat itu memberikannya kepada kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sekarang saya persilahkan kepada MK jika ada pengumuman. Baik, shalom. Atas nama Majelis Kapal kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kian Holik yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, serta seluruh pelayan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman untuk kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi yang mengambil mata kuliah teori homiletik, jurusan Pakpar dan Musik, serta praktik homiletik jurusan teologi, konseling, Pakpar dan Musik dapat bertahan setelah ibadah kapel. Dan yang akan meninggalkan ruang kapel terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswa-mahasiswi yang duduk di barisan sebelah kanan saya, tengah dan seterusnya. Demikianlah pengumuman. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Silakan jemaat kapal untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian sebab Kau besar, dan doa penutup akan dibawa oleh Bapak Rev Christopher Luti, PhD. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Kita berdoa. Allah kami, tidak ada seperti Engkau. Engkau sungguh besar, memang maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Lebih besar dari apa yang kami mengerti. Dan juga sungguh baik, sempurna, penuh dengan kasih. Dan lebih dari itu, Engkau sungguh dekat. Engkau bukan Allah yang jauh, di mana ada jarak besar di antara kami dan Engkau. Dulu ada, tapi Engkau melihat jarak itu dan itu dihapuskan. Dosa kami dihapuskan melalui Yesus. Supaya sekarang kami dekat dengan Engkau. Memang Engkau tinggal di dalam kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Engkau Bapa kami. Tidak ada seperti Engkau. Kami mempunyai hubungan dengan Engkau, persekutuan dengan Engkau, di mana Engkau mendengar hati kami, doa kami,
dan kami dapat tahu suara-Mu, kehendak-Mu. Ini sungguh luar biasa. Bapa, kami berterima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh mempedulikan setiap kami dan ingin memimpin, menuntun, menunjukkan kehendak-Mu kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami pada pagi hari ini. Dan Bapa, kami akan keluar dari ruangan ini, dan kerinduan ini kami adalah supaya kami dapat terus bersekutu dengan Engkau, terus hidup di dalam kehendak-Mu. Jadi Bapa, kami minta supaya Engkau terus memberkati kami, dan kami bersyukur bahwa kasih-Mu, agape Bapa, dan anugerah Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai. Jemaat kapal silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ya, baik, saya ucapkan selamat pagi dan shalom.